Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya mengucapkan syukur atas nikmat dan rahmat hidayahnya karena saya masih diberi kesehatan sampai saat ini dan masih mengikuti perkuliahan seperti biasanya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Herpin Yogi Pradikta MHI selaku dosen filsafat hukum Islam, dan saya ucapkan kepada teman-teman yang saya sayangi, semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang bangunan hukum Islam di Indonesia. Nah, untuk lebih lanjutnya kita mengerti dari kata defilau dan man-made law sebagai teori hukum. Hukum Islam dikategorikan sebagai divine law karena aturan-aturan yang di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bila kita perhatikan, pengertian dari atas betul-betul menempatkan hukum Islam sebagai entitas yang murni, bersifat top-down atau melepaskan aspek-aspek historis sosiologisnya. Sebagaimana yang dapat kita pahami pula dari kutipan di bawah ini, konsep hukum menurut usul fikih pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Nah, sejak periode paling awal sejarah Islam, hukum telah dipandang sebagai keluar dan merupakan bagian dari syariah. Adapun syariah sebagaimana yang telah dijelaskan adalah pola tingkatan atau tingkah laku manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep hukum seperti itu sajalah dengan pandangan langsung dan dari wahyu oleh Allah Tuhan, yaitu Al-Qur'an, dan penjelasannya dari Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnahnya. Bila kutipan di atas dikaitkan dengan politik, maka itulah yang disebut dengan nomokrasi negara Islam. Sifat nomokrasi negara Islam menunjukkan kepercayaan terhadap supremasi hukum suci yang menjadi sumber otoritas pemerintah. Peraturan suci seperti secara inheran memiliki karakter supranatural yang luar biasa. Ikatan-ikatan penyatuan antara agama dan negara pun dan supremasi hukum suci berasal dari kehendak Tuhan secara bersama-sama menegakkan kembali kewajiban setiap hamba untuk taat kepadanya. Nah, terus menurut Haduri, warga negara Islam adalah hamba Allah dan hukum-hukumnya adalah hukum suci karena berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan oleh manusia. Hukum suci seperti itu adalah pasti benar dan manusia hanya bisa mematuhi karena Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dari otoritas maupun setiap kebutuhan hambanya. Nah, dalam usaha tujuan agamanya, karena hukum dalam Islam memiliki karakter sebagai sebuah kewajiban sekaligus memberikan dukungan politik bagi agama Islam. Pada kenyataannya, hukum Islam merupakan perintah Tuhan dan karenanya bersifat mengikat sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk pada kebutuhan manusia dan nilai-nilainya. Karena alasan itulah hukum dalam pandangan pemikiran Muslim pada kenyataannya bukanlah termasuk kajian-kajian yang independen atau empiris sebagai impleksi dari kedua faktor tersebut, yakni sifat sucinya dan ikatannya yang kuat dengan tradisi-tradisi lama. Hukum Islam berkembang menjadi sebuah hukum yang statis, bisa menganggap menjadi menghalang dan terjadinya perubahan. Nah, lalu perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada bagian ini kita akan mendiskusikan relevasi epistemologi
hukum Islam Indonesia dengan pembangunan hukum Islam Indonesia dengan pembangunan nasional. Namun, sebelum kita lebih jauh membahas tentang hal tersebut, sebaiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum nasional, mengapa kita membutuhkan hukum nasional, dan bagaimana caranya kita mewujudkan hukum nasional tersebut. Melalui penjelasan terhadap aspek-aspek inilah kita akan mengetahui relasi epistemologi hukum Islam dengan pembangunan hukum nasional. Nah, pembangunan hukum di Indonesia dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional, pemerintah menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan 3 sistem yang eksis di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, Islam, dan Barat, ataupun Barat itu bisa disebut hukum Belanda sebagai bahan bakunya. Ketiga sistem hukum sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Nah, di dalam hukum nasional, tatanannya Indonesia harus mengandung ciri: 1. Berwawasan kebangsaan dari kebangsaan dan Nusantara. 2. Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis, kedaerahan, dan keyakinan agama. Ketiga, sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi. 4. Bersifat rasional atau bisa diterima dari kalangan seluruh, dari muda yang tua, tidak melihat tinggi atau rendahnya derajat seseorang, mencakup rasional efisiensi, rasional kewajaran, rasional kaidah dan nilai. Kelima, responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Lalu, perkembangan hukum Islam di Indonesia, sarana dan prasarananya. Nah, berdasarkan penjelasan yang saya jelaskan, tampak sekali dalam hal penetapan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Kondisi seperti ini tidak semata-mata terjadi di Indonesia, tetapi terjadi pula di negara-negara yang berpendudukan Muslim, baik yang memiliki konstitusi Islam maupun yang tidak memilikinya. Sebagai sebuah sistem hukum dan bagian dari sebuah sistem hukum, ia mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidangnya yang dicakupkan, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan, dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya memohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.